Mau berangkat maulid, fitting bajunya setengah jam. Cocok nggak ya? Enggak soalnya kan acaranya malam, kayaknya kalau warna hijau kelihatan kayak Nyi Roro Kidul. Terus juga tadi anak ngasih tahu tenda depan masjid kan warnanya hijau. Ntar kita dibilang pakai tenda lagi. Ungu cocok nggak ya? Kita kan masih muda belum jadi janda. Hitam, kayaknya kurang matching banget, kulit belum perawatan. Kuning, ntar dibilang petugas partai. Ini aja dan ini warna burik. Warna abu-abu dah, pakai warna abu-abu. La ilaha illallah. Datang ke majelis maulid, buasyar kalam, emas semuanya dipakai. Cincin, jari 5-5-nya dipakai. Nunjuk kue bukan pakai telunjuk. Ambilin kue dong. Pamer cincin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala azza min qailin karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam fil hadits, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq au kama qala alaihi salatu wassalam. Hadratul mukarramin yang sama-sama kita muliakan, Ketua DKM Masjid As-Sobar Bapak Al-Ustadz Muhammad Cecep. Yang mana orang ini? Oh, eta. Yang saya hormati Ketua RW Bapak Dedi Sutrisno. Yang mana orang ini? RW mana RW? Acara apa RW nggak hadir? Kecamatan ada wakilnya? Ada wakilnya? Mana wakilnya? Ada. BLT udah cair belum? Belum. Demo apa? Nggak berani. Juga yang saya hormati Ketua Panitia yang dari tadi udah deg-degan aja, takut kagak nyampe. Juga para jamaah Masjid As-Sobar Perum Rajek Mulia Residence dan para asatid yang lain yang mohon maaf kalau nggak kesebut karena emang nggak ketulis namanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Pada malam hari ini kita memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema dan judul meneladani akhlak Nabi untuk keselamatan dunia dan akhirat. Ibu, Bu, panas ya Bu ya? Ya, kita ngaji nggak lama-lama, setengah jam aja. Malam hari ini kita lagi diajak selamat sama panitia. Panitia pengen kaum muslimin, kaum muslimat yang ada di Rajag Residence pada selamat di dunia dan di akhirat. Emang gimana caranya biar selamat? Cara biar kita selamat di dunia dari segala fitnah dunia dan cara biar kita selamat di akhirat dari segala fitnah akhirat, nggak ada cara lain kecuali dengan meneladani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di padang mahsyar hari kiamat, pada saat manusia tidak lagi kenal dengan siapapun, pada saat setiap orang ingin menyelamatkan diri masing-masing, pada saat setiap nabi mengatakan nafsi nafsi, pada saat ketika manusia di dunia memiliki hubungan kerabat, di akhirat nanti semua akan pusing dengan dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali syafaat baginda Nabi. Allah bilang di dalam Al-Quran tentang kondisi hari kiamat, yauma yafirrul mar'u min abihi wa ummihi wa bani wa fasilatihi allati tu'wi. Nanti hari kiamat setiap orang akan kabur dari orang tuanya sendiri. Lagi di dunia orang tua sayang banget sama anak, apa be keturunan anak diturutin. Dari kecil anak bebeka kagak pernah dibilang enggak sama orang tuanya, minta handphone dibeliin handphone. Jalan-jalan ke Indomart minta Kinder Joy dibeliin Kinder Joy. Dasar mah harganya mahal banget, coklatnya segede tai kuping. Waduh, disiarin lagi ntar disomasi kita sama Kinder Joy ini. Anak minta apan baik diturutin, berangkat maulid ngeliat tukang balon pengen balon dibeliin. Demi siapa Bu? Demi siapa Bu? Demi anak. Tapi nanti hari kiamat anak ibu datang minta keselamatan sama ibu, mak selamatin entong. Kata ibu, mohon maaf tong, emak ge bingung sama diri. Datang ke baba yang selama ini baba yang manjain, pengen EPU dibeliin EPU, pengen pesmet dibeliin pesmet. Tahu pesmet? Vespa Matic. Pengen EPU dibeliin EPU, tahu EPU? Apa tuh? Satria F. Minta ongkos buat dimodif, dibeliin ongkos, dikasih ongkosnya buat dimodif. Itu motor udah dari dealer masih kagak cukup, bebekaan anak minta tambah, Pak kurang keren kalau motornya doang mah, yang cakep mah kudunya dimodif. Emang pengen apa lagi tong, knalpot bobo. Berapa duit harganya knalpot bobok? Nggak mahal-mahal kok Pak, cuman 1,5 juta doang, merek Ahas. Masya Allah. Dibeliin sama babanya, dasar menalpotnya, nalpot 200.000 beli di Penada. Pengen rem cakramnya yang pakem, joknya dipapras biar kalau malam minggu ngeremnya pakem, si Neng brosot. Dibeliin sama orang tuanya. Nanti hari kiamat itu anak datang ke rumah orang, datang nemuin orang tuanya nyari selamat, kata orang tuanya nafsi-nafsi masing-masing tong.
Orang tua minta selamat sama anak di akhirat juga kagak bisa. Jangan kata di akhirat, di dunia aja banyak anak yang udah lupa sama orang tua. Iya apa kagak? Kecil disusuin, gede dikit disekolahin, udah remaja dikuliahin, cari kerja dimodalin, udah kawin orang tua dilupain. Malam minggu boro-boro ngajak orang tua makan sosis. Malam minggu boro-boro ngajak orang tua ke McDonald. Jangankan udah nikah, lagi pacaran aja gajian. La ilaha illallah, semua buat pacar. Orang tua kagak disisain acan-acan. Aduh, apalagi nanti hari kiamat ya Bu ya. Di dunia yang pada saling sayang-sayangan, yang lagi di dunia manggilnya ayang embeb, yang waya apa aja nge-WA, bangun tidur ngabarin ayang udah angun iom, siang dikit nanyain embeb udah calapan elom. La ilaha illallah, saban waktu nanyain. Nanti hari kiamat jangankan untuk ngasih selamat, ngelirik aja kagak. Ngelirik aja kagak. Siapa yang pada saat itu lah, ntar bercanda itu keterusan. Pisahin nih Bu, pisahin, ntar bercanda keterusan. Ikhlas bener ente dipukulin emang gedean. Nih, sini duduk depan nih. Nggak mau. Udah jangan main pukul-pukulan. Ntar lo yang mati, gue yang masuk penjara. Ustadz Ridho ceramah makan korban. Netizen mah begitu bacotnya. Kejadian apa yang dikasih tagline apa? Ya kagak? Dah, jangan bercanda ya. Yang rukun. No, minta kue sama panitia. Yang rukun. Anak siapa sih ini? Baba mana Baba? Baba nggak hadir maulid. Oh, dikirim kali sama Baba buat nyari berkat. Ya begitu, namanya anak investasi. Salah satu investasi anak adalah kalau ada acara hari besar Islam, jadikan anak sebagai romli. Apa romli? Rombongan liar. Iya, babanya kagak ngaji, emaknya kagak ngaji, anaknya diutus pulang berkat bawa 5, kenyang sekeluarga. Iya. Emang apa sampai kepikiran kayak gitu Pak? Iyalah, orang BLT-nya dikorup semua sama RT. RT sono, RT sini mah kagak beda. Sama-sama RT maksudnya. Yang bisa nyelamatin kita Bapak Ibu sekalian nanti di akhirat cuman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya kalau kita pengen selamat dan dapat syafaat ya kudu kenal sama baginda Nabi. Kalau pengen kekenalan sama baginda Nabi ya kudu banyak sholawat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna akrabakum minni manzilan yaumal qiyamati aktsarukum alayya sholatan. Yang paling dekat nanti tempat duduknya sama Rasulullah adalah yang paling banyak baca sholawat. Makanya ente tim hadroh kalau lagi nabu jangan nabu doang, ikutin vokal baca sholawat walaupun secara pelan-pelan. Ini kagak sambil nabu makan permen karet. Sambil baca sholawat ya enggak, supaya yang masuk surga dapat syafaatnya paling banyak dan dekat dengan Nabi, bukan cuman vokalis. Lah kalau vokalis dong yang baca sholawat ente kagak, nanti paling dekat sama Nabi vokalisnya doang, entenya jauh. Lah kagak seru amat. Di dunia main bareng-bareng, seragamnya sama-sama, amuknya warna apa itu?
warna merah marun, berangkatnya bareng-bareng, masa nyampe di akhirat tempatnya misah, vokalis di samping Nabi, ente jauh. Seru kagak? Kagak. Makanya sambil dibaca solawatnya, sambil ditabuh hadrohnya, sambil dibaca solawatnya, walaupun dalam hati ya. Tapi emang paling enak deh dong itu nabu sambil masya Allah. Udah habis berapa permen karetnya? La ilaha illallah. Ibu juga begitu, Bu. Kalau dengar solawatan ikutin. Ini kagak. Giliran sama lagu Rehan aja pada hafal. Dasar mah cuman ketemu dalam mimpi. La ilaha illallah. Giliran sama lagu yang kagak jelas syairnya diikutin sambil goreng, sambil duar dueng. La ilaha illallah. Kalau giliran solawatan kagak hafal. Sambil nyuci, bukannya sambil solawatan, sambil nyanyi lagu dangdut. Jagi jagi jugi jagi jug, kereta berangkat. Jugi jagi jug. La ilaha illallah. Kalau pengen dekat sama Nabi, sambil nyuci, sambil baca solawat. Solawatan mah dibacanya kagak kudu pakai syarat rukun. Rukunnya cuman satu, mahabbah sama Nabi. Ya, kagak kudu wudu, kagak kudu ngadep kiblat, kagak kudu nyiapin yang macam-macam, cukup dengan mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu sudah sah solawatnya dan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Pak, hei, hari kiamat pengen selamat kagak? Pengen selamat kagak? Kalau pengen selamat, banyakin solawat sama Nabi. Jangan kebanyakan lirik sama ngoe ajanda. Bangor banget jadi orang laki. Kagak boleh ngelihat janur kuning nemplok dikit langsung ditanyain itu yang mati laki apa perempuan. Orang laki, bininya umur berapa? Usai. Giliran ketahuan yang ditinggal masih muda, tahlil orang 7 hari, dia nambah 10 hari. Giliran yang mati jandanya nenek-nenek, boro-boro nongol takziah aja cuman buka aqua balik lagi. Jangan begitu, Pak. Banyakin sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Itu kalau pengen ke aku sama Nabi, karena kita seharusnya Bapak Ibu sekalian malu. Umat-umat terdahulu itu di dalam kitab-kitab mereka tertuliskan ciri Rasulullah yang dipesankan oleh masing-masing nabinya untuk beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh Nabi Isa. Brother, Nabi Isa punya kitab suci namanya apa? Serius? Injil apa Taurat? Injil apa Taurat? Kalau Taurat kitabnya Nabi Isa apa? Banyakan makan permen karet sih. Lengket kan otaknya. Ayo, Taurat punya siapa? Nabi. Namanya siapa namanya? Hafiz itu ya yang wow itu ya. Bang Hafiz tuh. Ayo Nabi siapa? Jangan Nabi ngung. Nabi Musa. Masya Allah, ganteng ente kalau bisa jawab. Di dalam Taurat, di dalam Injil, di dalam Zabur tersebutlah nama dan ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Nabi Isa alaihi salam, wa idqala Isa, ketika Nabi Isa berkata,
Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian. Jadi Rasulullah Nabi Isa alaihi salam mengakui dirinya sebagai utusan Allah. Ini penting supaya apa? Supaya membedakan antara mana nabi yang asli, mana nabi yang palsu. Jadi kalau zaman sekarang ada orang mondok udah lama, ngajinya udah mateng, terus dia nulis depannya Kiai Haji, jangan lantas bapak bilang idih riak bener kagak ikhlas. Zaman sekarang mah perlu begitu Pak, karena banyak ustadz gadungan, banyak ustadz gadungan, ngartis lama 2 bulan hijrah, ganti baju sama celana yang syar'i, belum bisa baca kitab udah dipanggil ustaz, bujeng. Ya, fatwa ini haram, maulid bid'ah, tahlilan kagak boleh, ngedoain orang mati syirik, bacain yasin bid'ah. Terbaba lu gue doain masuk neraka juga lu ngamuk. Iya enggak? Tuh kalau ada yang bilang begitu, ngapain ini tahlil segala, doain orang yang udah meninggal. Udah, nggak usah sewot, ya, nggak usah sewot, bilangin aja mudah-mudahan orang tua ente mati, saya doain masuk neraka. Ngapain ente doain orang tua anda jelek lah? Kalau ente ngerasa doa baik kagak nyampe, ngapa ngerasa doa buruk bakal nyampe? Iya apa kagak? Nah, yang kayak begitu kadang ngajinya setengah-setengah, mending setengah mah namanya masih banyak ngaji seon udah jadi ustaz. Ngaji cuman seon udah dipanggil jadi ustaz. Nah, makanya yang ustaz beneran zaman sekarang mah kudu ngasih tahu saya ahlul ilm, saya yang paham. Nanti urusan perkara hati itu mah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan memvonis. Yang penting ketika kita mengakui bahwa kita adalah pembawa risalah Nabi, tujuannya adalah ikhlas lillahi ta'ala. Nah, kemudian apa kata Nabi Isa alaihi salam? Tugas saya yang pertama, musaddiqan bima yadayya minal kitab. Saya ini fungsinya punya tugas utama membenarkan atas kitab-kitab yang sudah terdahulu dan kitab yang ada pada saat ini. Ya. Yang selanjutnya apa? Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di yasmuhu Ahmad. Dan tugas saya ngasih kabar gembira kepada umat-umat saya bahwa akan datang seorang nabi yang namanya Ahmad. Ahmad ini nama lain dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad banyak namanya, Bu. Hei. Ibu kenal nama Nabi Muhammad ada berapa biji? Atu doang. Atu doang, Muhammad doang udah. Nama-nama yang lain tahu nggak? Tahu nggak? Ibu-ibu. Hoi. Tuh begitu sih ibu-ibu mah, giliran ditanya hasil ngajinya ora ada. Coba dah saya tanya dah. Ibu rutin kan ngaji, Bu ya? Udah berapa seragamnya ibu punya? Banyakan seragamnya daripada hasil ngajinya. Ya karena ternyata hasil ngajinya adalah seragam. Alhamdulillah. Nih Bu, satu di antara nama Rasulullah Muhammad yang familiar, Ahmad, Toha, Yasin, itu nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahin, Syafi', Musyaffa, itu semua nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat-umat terdahulu itu di kitab-kitab mereka baca ciri-ciri Rasulullah. Mereka mengenali baginda Nabi
supaya apa? Kalau nanti mereka hidup, kemudian Rasulullah datang di dalam kehidupan mereka atau sezaman dengan mereka, mereka bisa nyiriin, oh ini loh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus saya imani. Sekarang saya tanya, Ibu, Ibu pernah nggak mempelajari ciri-ciri fisik Rasulullah? Ganteng, udah itu doang. Ganteng mah udah pasti. Cirinya, kulitnya warna apa, rambutnya bagaimana, jari jempol kakinya kayak apa, hidungnya bagaimana. Pernah dibaca nggak, Bu? Pernah dibaca nggak? Pernah. Kayak gimana hidungnya? Mancung lah, Pak. Ya iyalah, orang nabinya dari Arab. Coba nabinya dari Rajak, bles. Warna kulitnya, pernah nggak Ibu cari bagaimana sih warna kulit Rasulullah? Karena kita terkadang jarang membaca ciri-ciri fisik dan akhlak baginda Nabi. Kita lebih seneng ngelihat berita yang lain. Iya kagak? Coba, hari ini Ibu udah berapa kali baca selawat? Nah, paling lagi sholat. Yang tasbih ngegantung di jari udah berapa kali? Udah berapa kitab Ibu baca tentang akhlak Rasulullah? Udah berapa buku Ibu baca tentang ciri-ciri fisik baginda Nabi? Boro-boro pagi belanja sayuran, yang diomongin bukan Nabi, gosip. Bu, katanya Rizky Bilar 5 tahun. Ih, masa sih 5 tahun? Kan cuma main Smackdown doang. Main Smackdown mah sering kali. Masa sih sampai 5 tahun begitu? Ya wajar aja, kata Bu Maimunah nyautin. Wajar aja, namanya pernikahan settingan, nyari viral doang. Sekarang udah masing-masing kaya, udah masing-masing aja hidupnya. Itu mah settingan artis, Bu. Ibu juga kalau mau bisa begitu bisa. Lu ilaha illallah sambil belanja sayuran sambil ngomong begitu. Bapak-bapak juga sama, ya. Mau berangkat maghrib sambil di jalan ketemu Gojek. Masya Allah. Kita dengar beritanya, Sambo bini udah tangkap. Ngapain? Penting? Kagak, saudara. Bukan. Ngapain diomongin mulu? Ngapain dicari mulu beritanya? Emang situ kalau baca beritanya dapat duit? Kan tetep aja beras mah kudu beliin diri. Iya enggak? Emang Ibu kalau ngegosipin artis itu yang ada di gerobak sayuran jadi gratis? Bayar kan? Begini Bu, logika sederhananya, Ibu beli sayuran ngomongin artis, Ibu sayurannya bayar sendiri kagak gratis, itu ngomongin artis kagak ada manfaatnya, malah bisa jadi dosa. Tapi kalau Ibu sambil beli sayuran sambil baca sholawat Nabi atau diskusi dengan ibu-ibu tentang akhlak Nabi, Masya Allah, sayuran boleh Ibu beli sendiri, tapi setelah beli sayuran Ibu mendapatkan syafaat baginda Nabi. Enak mana? Lebih cakep yang mana? Lebih bagus yang mana? Makanya ngapain kita ngomongin yang kagak-kagak penting? Ngapain kita obrolin si fulan, si alan, si ini dan si itu yang belum tentu membawakan kepada kita jaminan keselamatan di dunia, boro-boro di akhirat. Lebih baik kita ngobrolin baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh satu. Yang kedua, wah udah lewat 30 menit ini. Yang kedua, kalau kita pengen selamat teladanin baginda Rasul dalam seluruh segi kehidupannya, karena akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meliputi seluruh sendi kehidupan. Pak, hei,
Bapak-bapak yang jadi suami, kalau malam hari ini ngasih tema, berarti konsekuensi setelah dari majelis ini kudu jadi suami yang kayak baginda Nabi. Insya Allah. Emang kayak gimana sih suami yang seperti baginda Nabi? Kalau kita ceritain akhlaknya Rasulullah di dalam rumah tangga, kagak pernah Nabi ngegampar bini, kagak pernah Nabi nyekek bini. Jangan kata nyekek, ini Nabi perutnya kelantih, tahu kelantih? Laper. Bahasa Betawinya kelantih, yang lapar sampai keluar keringat dingin. Kalau bahasa Rajaknya apa tuh? Hah? Apa? Ngencot. Ya pokoknya begitu dah. Ini Nabi lapar pagi. Nabi pagi lapar. Nanya sama istrinya yang namanya Aisyah. Tahu Aisyah, Bu? Bu, tahu nggak Siti Aisyah, Bu? Siapa itu? Tetangga. Bininya Hansip kali itu mah. Ini Siti Aisyah ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, ya Aisyah, ini pagi ada sarapan nggak? Kata Siti Aisyah, ya ayang beb, boro-boro bikin sarapan, orang pendaringan juga kosong, Magicom kagak nyala, kagak ada berasnya, belum masak. Apa kata Rasulullah? Idan ini soim. Ya udah, kalau emang Aisyah belum masak, saya puasa hari ini. Kagak kayak orang laki diraja. Pulang ke rumah, nasi mana, Bun? Belum masak, Pak. Emang apa belum masak? Kamu nggak tahu Papa dari mana-mana capek? Waduh, langsung sentak senger. Kan kemarin Papa udah beliin, Papa udah kasih duitnya. Yang lagi kapan, Pak? 2 bulan lalu? Pusing, 2 bulan lalu. Berapa duit? 600.000. Kamu nggak tahu Papa nih capek. Seharusnya nyampe rumah masakan udah siap. Emang Papa dari mana sih? Mancing. Mancing capeknya di mana, Pak? Hah? Mancing capeknya di mana mancing? Orang kalau hobinya mancing, hidupnya nggak maju-maju. Maju kecebur. Pulang mancing, sholat belum, nyampe di rumah bini belum masak, langsung ngomel-ngomel. Kalem aja. Kalau pengen ngikutin baginda Nabi, ini kadang kagak jadi orang laki, perempuan udah kayak hamba sahaya, apa aja disuruhin. Kata ibu-ibu di belakang, terusin Pak Ustadz, belain kita Pak Ustadz. Itu yang ngomong begitu berarti emang lakinya begitu. Sayangin istri, Pak. Romantis sama istri itu sampai mati. Jangan romantis kalau jadi pengantin baru doang. Pengantin baru aja berangkat kondangan sampai batik kapelan, sampai batik seragaman, sepanjang kondangan tangan kagak pernah dilepas. Bini baru, nganten baru, makan di tempat prasmanan, tempat hajatan sepiring berdua. La ilaha illallah. Ayang, kamu makan nggak? Enggak. Ya udah abang ngambil buat abang aja ya. Mau. Ribet ya? Orang wadon ribet kan? Bilang enggak tapi mau. Ditanya, Neng mau nyendok nasi makan nggak? Enggak. Ya udah abang nyendok buat abang aja. Mau. Ribet ya tuh. Emang makhluk yang paling susah dipahami orang wadon. La ilaha illallah. Makan berdua, main suap-suapan pengantin baru. Giliran udah punya anak 3. Bininya nanya, Pak, ntar Pak RW sebelah sono kondangan, mau bareng nggak? Gogah lah.
Kita memejamaah masjid aja, bunda menjamaah pengajian aja. Misah. Misah. Sekalinya bareng naik motor, ada tanjakan gak kuat ngaget, bini turun lupa ditaik. Dia tinggal bininya, nyampe tempat kondangan parkir, bini kita mana? Lagi pengantin baru sama bini dituntun mulu, lagi liran udah punya anak 3, bini turun dari motor kagak keberasa. La ilaha illallah. Seharusnya kalau punya anak 3, bini turun keberasa. Tadi berat, sekarang enteng. Lah ini mah kagak, bini aja tinggal. Orang mana itu? Cipondo. La ilaha illallah. Orang Cipondonya pada kerajaan. Dirajam jadi ada yang kayak begitu. Sayang sama istri sampai meninggal. Rasulullah bagaimana kagak sama Siti Khadijah? Bukan lantaran kekayaan Khadijahnya, tapi lantaran memang akhlaknya Rasulullah menyayangi siapapun. Ntar pulang dari sini Pak, yang bapak-bapak sama ibu-ibu datang ke sini suami istri, pulangnya jangan misah, bareng. Ngikutin romantisnya Rasulullah ini mah kagak mentang-mentang belaga jadi panitia ngomong sama bininya nanya, "Pak, mau pulang kapan?" Bujek dari dalam masjid, kunci dilemparin, "Bunda duluan aja." Sedih nggak Bu digituin sama laki? Sedih nggak? Masa? Tahu biar nggak sedih gimana caranya? Jangan kunci doang dilemparin, ATM sama pinnya lemparin. Tuh kan? Ya Bu ya. Yang penting bisa check out Shopee. Ibu kalau pengen dapat syafaat baginda Rasul, pulang dari majelis maulid ikutin akhlak keluarganya Rasul, ikutin akhlak istri dan anak-anaknya Rasul. Bagaimana sih akhlak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan putri-putrinya? Ibu kenal nama anak perempuannya Nabi siapa aja yang ibu kenal, Bu? Bu, anak Nabi yang wadon yang ibu kenal siapa? Banyak ibu-ibu pakai peci di sini. Yang ditanya ibu-ibu, yang nyaut orang laki. Siti Fatimah. Siti Fatimah ini akhlaknya kayak bagaimana? Kata Siti Fatimah, satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi duduk di majelis bersama para sahabat. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanya kepada para sahabat, Ayyu syai'in khairun lin nisa, perkara apa yang paling baik buat perempuan? Para sahabat semua nunduk, kagak bisa jawab. Apa sih perkara yang paling bagus buat perempuan? Kenapa para sahabat nunduk? Karena emang perempuan dari zaman dulu sampai zaman sekarang misterius, sulit ditebak. Jadi para sahabat mau jawab juga takut salah. Contohnya tadi ditanjanin makan ogah, tapi kalau lakinya nyendok mau misterius. Masya Allah. Akhirnya sahabat semua nyerah, dibikin PR. Pulanglah Sayyidina Ali dengan wajah yang penuh penasaran, ditanya oleh istri tercintanya Fatimah Zahra Al-Batul radhiyallahu taala anha. Kata Sayyidatina Fatimah Zahra, "Abang, ngapa sih mukanya cembetut baik? Emang ada apa?" Kata Sayyidina Ali, "Oh wahai Fatimah binta Rasulillah, aku tadi ditanya oleh ayahmu tentang apa sih yang paling baik buat perempuan. Kami gak ada yang bisa jawab." Akhirnya Sayyidatina Fatimah minta izin kepada suaminya, "Bang, izin ya ke rumah Baba mau ngasih jawaban." Tuh begitu. Woi, orang wadon kalau pengen dapat syafaat baginda Nabi kemana-mana izin. Izin itu sebelum berangkat, jangan udah nyampe mall baru ngomong. Itu namanya ngasih tahu, bukan
Bukan izin. Izin tujuannya apa? Biar dapat jawaban antara dikasih sama kagak. Ini mau kagak nelpon, Pak, aku minta izin ya ke Tangkit. Emang mama jalannya sama siapa? Ini sih sama Bu RW. Udah nyampe. Udah nyampe. Bukan minta izin itu mah. Lakinya juga bingung ya. Gua kagak kasih udah nyampe. Izin Sayyidatina Fatimah kepada Sayyidina Ali. Dasar mah cuman ke rumah babanya yang sejengkal doang. Datang nyampe rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Fatimah bilang, "Ya Rasulullah, la'allaka sa'alta su'alan ya'jizu anhu ashabu." Mungkin engkau bertanya satu soal yang mana para sahabat enggak bisa ngejawabnya. Boleh aku jawab? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Silahkan wahai putriku." Dijawablah oleh Sayyidatina Fatimah, "Khairul lil mar'ah alla tara rajulan wala yaraha rajulun." Yang paling baik buat perempuan, jangan gampang ngelihat orang lanang, jangan gampang kelihatan sama orang lanang. Tuh. Lah ini kagak. Mentang-mentang di rumah dia pikir aurat beda. Aurat perempuan mau di luar rumah mau di dalam rumah, kalau ada yang bukan mahram, rambut kudu ketutup. Yang boleh kelihatan cuman muka sama telapak tangan. Ini kadang kagak berangkat ngaji malah ilaha illallah, acara jam 8 habis isya dandan dari beduk maghrib. Mau berangkat maulid fitting bajunya setengah jam. Cocok nggak ya? Enggak soalnya kan acaranya malam, kayaknya kalau warna hijau kelihatan kayak Nyi Roro Kidul. Terus juga tadi anak ngasih tahu tenda depan masjid kan warnanya hijau. Ntar kita dibilang pakai tenda lagi. Ungu cocok nggak ya? Kita kan masih muda belum jadi janda. Hitam. Kayaknya kurang matching banget, kulit belum perawatan. Kuning. Ntar dibilang petugas partai. Ini aja dan ini warna burik. Warna abu-abu dah, pakai warna abu-abu. La ilaha illallah. Foundationnya, make upnya, shadownya, koasnya, bulu matanya, alisnya, lipstiknya, dandan sejam setengah. Marawis sudah dapat 2 album. Datang ke majelis maulid, buasyar kalam, emas semuanya dipakai, cincin jari 5-5-nya dipakai, nunjuk kue bukan pakai telunjuk, ambilin kue dong, pamer cincin. Pulang dari maulid gerah tadi di tempat maulid, kagak disediain blower sama panitia. Akhirnya pulang dari maulid ke Kemben doang. Wakil RW mampir. Assalamualaikum. Salam. Bu, ada bapak? Ada no, lagi di belakang ngempanin burung. Masuk aja, Pak Wakil RW. Masuk Wakil RW, itu si ibu boro-boro pakai kerudung ke Kemben doang nyediain air. RW dengkul geter. Ibu, bu, aurat itu kudu ditutup dimanapun ibu berada. Yang boleh ngeliat cuman suami dan mahram ibu doang dengan batasan-batasannya. Selain itu mau di dalam rumah mau dimanapun, aurat wajib ditutup. Untuk ritual keislaman doang. Tapi memang harus dipakai setiap saat. Makanya kalau contoh adalah anak-anaknya Rasulullah. Jangan nyontoh selebritis. Yang kalau pakai pakaian rapi lempengan umroh doang. Pakai pakaian rapi kalau lagi acara selamatan menjelang pernikahan doang. Pakai pakaian rapi kalau lagi nuju bulan doang. Selesai acara itu kemana-mana auratnya ambak-ambakan, geletakan. Ibu jangan contoh ya bu ya.
Nih kadang-kadang orang aneh banget, belanja sayuran kerudung dipakai, pakai celananya kolor sama kaos, pakai kerudung tapi pakai kaos segini sama celana segini. La ilaha illallah, itu mah sama aja nutupin curut ngebiarin tikus. Karena bukan rambut doang yang wajib ditutup, tapi seluruh anggota tubuh ibu wajib ditutup kecuali muka dan telapak tangan, baik yang dohir ataupun yang sisi dalam. Gitu kalau pengen selamat nanti dapat syafaat dari baginda Nabi. Siapa yang harus jadi contoh? Siti Fatimah. Pengen selamat yang dicontoh Siti Aisyah. Bagaimana akhlaknya Siti Aisyah? Masya Allah, Aisyah lebih dari yang digambarkan sama lagu. Kalau di lagu kita dengar Siti Aisyah romantis, kerjaannya main lari-larian. Tapi di dunia nyata Siti Aisyah lebih dari itu semua. Bahkan Sayyidatina Aisyah adalah sosok yang hafal ratusan ribu hadis Rasulullah. Ibu hafal berapa hadis Rasulullah, Bu? Bu, alhamdulillah Fatihah aja baru hafal tahun lalu. Hafalin hadis Rasulullah walaupun artinya nggak apa-apa, yang penting ibu tahu. Jangan mulu yang dibuka WA isinya gosip, buka Instagram isinya lambe turah, upload status bukan yang bermanfaat, masak dikit upload status, jalan-jalan dikit update status, jadi update. Mana statusnya bohong mulu, gimana kagak bohong, muka udah keriput masuk filter jadi mulus. Nah itu kalau kita contoh baginda Nabi, insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Udah jam 11, saya mau malam mingguan. Kita akhiri majelis kita. Sebelum kita tutup dengan doa, saya minta tim hadroh, nabu hadrohnya, vokalis baca solawatnya, panitia kelilingin kardusnya. Kita ngamal, kita sedekah buat pembangunan Masjid As-Khobar. Ya Bu ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang duitnya ada di kantong, yang duitnya ada di tas, yang duitnya ada di dompet, pencet dompetnya, kantongnya, tasnya biar kenceng. Odol dipencet kenceng, keluarnya banyak. Mudah-mudahan dompet ibu dipencet kenceng, keluarnya banyak. Nah, mana vokalisnya? Mana vokalnya? Mana vokalnya ini? Mana ini vokalnya? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawamil mulkillahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi'illahi sholatan daimatan bidawamil mulkillahi. Bapak Abu ngeronda di pos Hansip disuguhi gorengan ketan. Ibu-ibu janganlah suka ngegosip, lebih baik kita sholawatan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawamil
jalan kita ke Paku Haji ketemu dengan Kang Momo. Ayo kawan kita berangkat mengaji, insya Allah dapat ilmu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawamil mukillari. Ya Arhamar Rahimin, 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 warja'alal muslimin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada qadril billahi sholatan daimatan bidawatil mulkilari. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jazallahu anna khairal jaza jami'al mutasaddiqin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas para dermawan yang telah menginfakkan sebagian hartanya. Dan di penghujung majelis ini mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita dapati pada malam hari ini menjadi wasilah keberkahan bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Waghfir masyayikhina wa ahbabina azwajina wa dhurriyyatina wa liman lahu haqqun alaina. Waghfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma tsabbit aqdamana ala qadami Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam warzuqna kamalat tabaiyah lil Mustafa. Allahumma nawwir qulubana wa aqulana wa diyarana wa majari dima'ina wa diyarana wa buyutana wa ahlina bi nuril Qur'an wa nuril Mustafa wa nuril yaqin wa nuril ilmi syarif. Allahumma atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.